Tidak semua tragedi ditulis di medan perang. Sebagian ditulis dalam bisikan doa dan rasa takut. Inilah kisah Moriscos, tragedi Islam yang jarang diceritakan. Setelah jatuhnya Granada tahun 1492, umat Islam dipaksa masuk Kristen. Nama diganti, identitas dihapus, iman dipaksa disembunyikan. Mereka disebut Moriscos, sebutan bagi Muslim yang dipaksa melupakan Islamnya. Namun Islam tidak mati, ia bersembunyi di rumah-rumah. Salat tanpa gerakan, wudu pura-pura, puasa tanpa suara. Al-Quran ditulis kecil dan disembunyikan di dinding rumah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Inkuisisi tidak mengawasi masjid, tetapi dapur dan kebiasaan hidup. Tidak makan babi atau mandi hari Jumat bisa berujung kematian. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya. Anak-anak Moriscos tumbuh dengan satu pelajaran, diam adalah keselamatan. Jangan ulangi doa di luar rumah. Jangan percaya siapapun. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kehilangan. Tahun-tahun 1609, Moriscos diusir tanpa harta dan tanpa tujuan. Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di dalamnya? Islam di Spanyol tidak kalah karena pedang, tetapi dihapus perlahan. Jangan mengira Allah lalai terhadap apa yang diperbuat orang-orang zalim. Sejarah Moriscos adalah peringatan agar tragedi ini tidak terulang. Kisah Moriscos tidak berakhir saat mereka meninggalkan Spanyol. Justru, sebuah babak baru yang lebih tragis dimulai. Dekret tahun 1609 memaksa lebih dari 300.000 jiwa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Perjalanan menuju pelabuhan adalah neraka di bumi. Harta mereka dirampas, banyak yang dibunuh oleh bandit atau bahkan oleh tentara yang seharusnya melindungi mereka. Mereka yang berhasil mencapai kapal harus berdesakan, menyeberangi laut dengan harapan disambut di tanah Muslim, namun kenyataan seringkali pahit. Di Afrika Utara, sebagian dari mereka justru dicurigai, dianggap sebagai orang asing atau bahkan orang Kristen yang menyamar. Mereka kehilangan segalanya, rumah, harta, dan status. Namun, mereka tidak kehilangan identitas. Di negeri-negeri baru seperti Tunisia, Aljazair, dan Maroko, para Morisco perlahan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka membawa serta ilmu pengetahuan, keahlian irigasi, dan arsitektur Andalusia yang khas. Mereka adalah para penyintas yang warisannya tetap hidup, sebuah bukti ketangguhan iman dalam menghadapi penindasan paling kejam sekalipun. Pengusiran adalah upaya menghapus sebuah bangsa, namun budaya menolak untuk dilupakan. Para Moriscos tidak hanya membawa luka, mereka membawa seluruh peradaban Andalusia dalam benak dan keahlian mereka. Di tanah baru mereka di Afrika Utara, mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka datang sebagai arsitek, petani, dan seniman ulung. Kota-kota seperti Testur di Tunisia dan Tetuan di Maroko adalah bukti hidup. Dinding dan atapnya masih berbicara dalam bahasa arsitektur Andalusia. Keahlian mereka dalam irigasi mengubah lanskap, membawa kesuburan ke tanah yang gersang. Musik Andalusia yang mereka bawa bertransformasi menjadi genre musik maluf yang nadanya masih mengalun hingga hari ini. Bagi Spanyol, pengusiran ini adalah sebuah kehilangan besar. Namun bagi Afrika Utara, kedatangan mereka adalah suntikan budaya, ilmu, dan keahlian yang tak ternilai. Sejarah Moriscos mengajarkan kita bahwa sebuah peradaban bisa diusir dari tanahnya, tetapi warisannya akan selalu menemukan cara untuk tumbuh kembali. Hari ini, lebih dari 5 abad kemudian, Islam kembali hadir. Kurang lebih 3 juta Muslim di Spanyol bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai komunitas yang tumbuh di negara modern bernama Spanyol. Apakah ini sekadar fenomena migrasi, atau awal dari babak baru sejarah? Pada abad ke-10, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip. Di Granada berdiri Alhambra, simbol kecanggihan seni dan arsitektur Islam. Islam saat itu adalah pusat pemerintahan, ilmu, ekonomi, dan budaya. Namun setelah Reconquista, umat Islam dipaksa berpindah agama atau meninggalkan tanah Iberia. Selama berabad-abad, Islam hanya menjadi memori sejarah. Memasuki akhir abad ke-20, gelombang migrasi dari Afrika Utara mengubah demografi Spanyol. Kini sekitar 2,5 hingga 3 juta Muslim tinggal di Spanyol. Sekitar 5 hingga 6% populasi. Banyak yang tinggal di Madrid, Barcelona, Andalusia,
serta wilayah Ceuta dan Melilla. Tahun-tahun 1992, pemerintah Spanyol mengakui Islam secara resmi melalui perjanjian kerjasama dengan komunitas Muslim. Ini menjadi fondasi hukum penting bagi kebebasan beragama umat Islam modern. Ribuan tempat ibadah kini tersebar di berbagai kota. Masjid dan pusat komunitas tumbuh perlahan. Namun pembangunan masjid besar sering menghadapi resistensi lokal. Isu migrasi kerap dikaitkan dengan Islam dalam perdebatan politik. Partai seperti Vox menggunakan narasi identitas nasional dan kritik terhadap imigrasi. Meski demikian, Spanyol tidak memiliki larangan hijab nasional. Generasi kedua Muslim kini tumbuh sebagai warga Spanyol sepenuhnya. Mereka menjadi dokter, pengusaha, akademisi, dan profesional di berbagai bidang. Perempuan Muslim semakin aktif di ruang publik dan pendidikan tinggi. Islam bukan lagi hanya wajah imigran. Ia mulai memiliki wajah lokal. Fenomena mualaf juga muncul, terutama di Granada dan Sevilla. Sebagian tertarik pada spiritualitas, sebagian pada sejarah Andalusia. Jumlahnya kecil, namun maknanya simbolik. Islam perlahan menjadi bagian dari realitas sosial Spanyol modern. Jika dibandingkan dengan Prancis atau Jerman, jumlah Muslim di Spanyol lebih kecil. Namun Spanyol memiliki warisan sejarah yang unik, Al-Andalus. Warisan ini memberi nilai simbolik yang kuat dalam narasi Islam Eropa. Apakah Spanyol bisa menjadi pusat Islam Eropa Barat? Secara jumlah populasi, kemungkinan itu kecil dalam waktu dekat. Namun sebagai modal integrasi Islam moderat dalam demokrasi Eropa, potensi itu ada. Masa depan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keberhasilan integrasi sosial. Jika tren berlanjut, populasi Muslim bisa mencapai 4 hingga 5 juta pada tahun 2045. Skenario optimis, Islam menjadi bagian normal dari identitas Spanyol modern. Skenario pesimis, politik identitas menguat dan polarisasi meningkat. Masa depan tidak ditentukan oleh jumlah semata, tetapi oleh pendidikan, dialog, dan kedewasaan demokrasi. Islam di Spanyol hari ini bukan kebangkitan kekuasaan, ia adalah kebangkitan keberadaan. Dari tanah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam, kini tumbuh komunitas baru. Sejarah pernah menutup satu bab, mungkin kini bab lain sedang ditulis. Jauh setelah gema terakhir dari Alhambra memudar, sebuah suara baru kini bangkit di Spanyol. Ini adalah kisah tentang kebangkitan Islam, bukan sebagai kenangan sejarah, tetapi sebagai kekuatan yang hidup dan dinamis di abad ke-21. Di seluruh negeri, dari kota metropolitan Barcelona hingga desa-desa Andalusia, komunitas Muslim yang berjumlah memadani kaya budaya Spanyol. Mereka adalah wajah Islam masa kini, beragam, modern, dan berakar kuat di tanah Eropa. Di jantung kebangkitan ini adalah pusat-pusat komunitas yang tumbuh subur. Masjid Agung Granada, dengan pemandangannya yang menakjubkan ke arah Alhambra, bukan hanya sebuah bangunan, tetapi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di ibu kota, Islamic Cultural Center of Madrid berdiri sebagai salah satu masjid terbesar di Eropa, menjadi mercusuar bagi kegiatan pendidikan, sosial, dan dialog antaragama. Tempat-tempat ini adalah rumah bagi komunitas yang terdiri dari imigran serta warga asli Spanyol yang memilih jalan Islam. Kehadiran Islam meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan di kota dipenuhi dengan aroma masakan halal dan toko-toko yang menjual busana Muslim modern. Ini adalah pertukaran budaya. Festival Idul Fitri dirayakan dengan semangat komunitas yang hangat, seringkali terbuka untuk tetangga non-Muslim, menumbuhkan pemahaman dan persahabatan. Para akademisi, seniman, dan pengusaha Muslim memberikan kontribusi signifikan, menantang stereotip dan membangun jembatan. Namun, harapan terbesar terletak pada generasi muda. Lahir dan besar di Spanyol, mereka dengan fasih menavigasi identitas ganda mereka. Mereka adalah orang Spanyol dan Muslim, membawa nilai-nilai iman mereka ke dalam masyarakat yang pluralistik. Mereka aktif membentuk narasi tentang apa artinya menjadi seorang Muslim di Eropa saat ini. Inilah kisah Islam di Spanyol hari ini, sebuah kisah tentang ketahanan, integrasi, dan harapan yang cerah.